Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kuliah subuh sekitar 7 menit ke depan. Dan tema yang ingin saya bahas pada kesempatan yang sangat singkat ini yaitu tentang puasa dan kesehatan mental. Puasa diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam, perintahkan untuk dilaksanakan sejak zaman Rasul dan menjadi salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ternyata di balik perintah ibadah puasa itu banyak sekali terdapat manfaat, banyak sekali terdapat keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dengan menjalankan ibadah puasa tersebut. Tidak hanya sekedar melaksanakan sebuah kewajiban, tetapi ada kemanfaatan yang luar biasa untuk kita. Dan salah satunya adalah kesehatan mental. Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, di mana beliau mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian supaya kalian itu sehat. Nah, sehat di sini tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani. Dan sehat secara rohani ini adalah kesehatan secara mental, spiritual. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mentalnya lebih kuat daripada orang yang tidak berpuasa. Kenapa orang-orang itu gampang sekali marah, gampang sekali tersinggung, gampang sekali dia ngamuk, ya? Karena dia tidak sehat secara mental. Tetapi kalau orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia lebih cool, lebih tenang, lebih kalem, lebih sabar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena secara rohani mereka semakin kuat dengan ibadah puasa. Coba sederhananya Bapak Ibu, kalau kita ingin marah misalnya, kita marah karena satu hal, lalu kita ingat karena kita puasa, inni shaim, sesungguhnya aku ini puasa, rain to nesu, nggak boleh marah, karena puasa itu mengendalikan, bukan hanya mengendalikan untuk tidak makan dan minum, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu untuk marah, sehingga kita berucap pada diri kita sendiri, sabar, saya sedang puasa. Di sini makanya mental orang yang puasa itu terjaga. Begitu juga di balik hikmah Rasulullah memerintahkan kepada pemuda dan pemudi ingin menikah namun tidak sanggup untuk melaksanakan pernikahan itu, baik secara materi maupun yang bersifat non materi. Yang diperintahkan oleh Nabi kepada yang seperti itu, kepada pemuda-pemudi yang seperti itu adalah apa? Berpuasa. Kenapa puasa? Tentu itu pertanyaan kita. Ternyata puasa itu bisa mengendalikan nafsu syahwat kita. Salah satu hikmah dari nafsu syahwat yang terkendali itu dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena kalau orang puasa, ketika dia melihat lawan jenisnya dan dia tertarik secara seksual, maka ia menundukkan pandangannya. Saya tidak boleh melihat dengan nafsu, harus saya tundukkan mata saya. Harus saya palingkan muka saya.
Harus saya palingkan ke arah yang lain yang lebih aman untuk saya. Maka kalau kita memahami hadis di mana Rasulullah memerintahkan kepada pemuda untuk berpuasa bila mereka ingin menikah namun tidak sanggup, disitulah ketahanan mental spiritual itu diperlukan. Maka untuk kita yang melaksanakan ibadah puasa, laksanakanlah dengan kesungguhan. Laksanakanlah dengan penuh ketaatan. Karena ternyata di balik perintah ibadah puasa itu ada hikmah yang luar biasa yang kita dapatkan. Apa itu? Kita sehat secara rohani. Apalagi di masa sekarang, khususnya ibu-ibu harus siap secara rohani. Harga barang-barang kebutuhan pokok naik terus. Ya. Cabai itu pedas, tapi harganya jauh lebih pedas. Ya. Dan bulan Ramadan peningkatan harga cabai itu luar biasa. Seakan-akan kita berbuka itu harus dengan cabai gitu kan. Nah, jadi rohani kita itu lebih kuat dengan ibadah puasa itu, ketahanannya lebih hebat. Maka mari kita laksanakan ibadah puasa dengan tujuan salah satu apa? Supaya mental kita, rohani kita, spiritual kita lebih sehat dan kuat. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah hikmahnya dan ibadah puasa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi